Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami tentang karakteristik pembelajaran tematik. Nah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Prada Putri Ramsari sebagai pemateri pertama dan rekan saya Artinya Mbak Atika sebagai pemateri kedua. Saya Maulida Lailatul Mukarramah sebagai pemateri ketiga. Saya Harun Nisa sebagai pemateri keempat. Sebelum memulai diskusi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Dimulai dari pemateri pertama. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator untuk waktunya. Sebelum kita membahas tentang karakteristik pembelajaran tematik, kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran tematik. Apa sih pembelajaran tematik itu? Pembelajaran tematik yaitu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu untuk menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Pembelajaran tematik menekankan pada peserta didik yang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi di sini itu peserta didiknya itu harus aktif. Yang jadi peran utama itu peserta didik. Kalau yang dulu-dulu kan yang jadi dari itunya itu gurunya. Nah, selanjutnya pembelajaran tematik ini bukan hanya satu mata pelajaran, tapi gabungan dari beberapa pelajaran dijadikan satu. Di sini guru harus juga pandai-pandai untuk menggabungkan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Begitu pengertian dari pembelajaran tematik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri pertama. Dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik yang lebih kepada ciri khasnya dari pembelajaran tematik sendiri. Di sini cirinya ada 6. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan yang dipilih disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar lebih bermakna dan berkesan. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan usia siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Karakteristiknya di sini kembali kepada pengertian dari pembelajaran tematik sendiri, yaitu siswa lebih aktif dan juga dalam lingkup kelasnya dia tidak sekedar menerima informasi saja, tapi juga berinteraksi dengan apa yang ada di lingkungannya. Manfaatnya dari pembelajaran tematik sendiri ada 4, yaitu dengan mengembangkan beberapa
langsung kepada siswa atau yang sering disebut dengan visited princess. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang mereka pelajari seperti teori yang abstrak. Nah, yang ketiga, pemisahan pembelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Jadinya perbab dikaitkan dengan tema, misalkan kegemaranku. Jadinya mata pelajaran itu dikaitkan dengan tema pada pembelajaran hari itu. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel itu maksudnya luas, di mana guru dapat memainkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, bahkan menyangkutkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa itu berada. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhan setiap individunya. Yang terakhir, yakni menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu kelebihan pembelajaran tematik. Yang pertama, siswa itu merasa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Jadi bisa terarah, temanya itu terpusat pada satu tema. Terus yang selanjutnya yang kedua, siswa itu mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi antar mata pelajaran atau tema yang sama. Terus yang ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran itu bisa sangat mendalam, jadi bisa berkesan. Terus yang selanjutnya, kompetensi dasar itu dapat dikembangkan mengaitkan mata pelajaran dengan pengalaman pribadi. Contohnya ada bab tentang liburanku, jadi siswa itu disuruh menceritakan tentang liburannya dia itu gimana, sama ada proses ceritanya. Terus siswa itu mampu lebih merasakan manfaat makna belajar materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang selanjutnya, siswa itu akan bergairah dan semangat untuk belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata gitu, untuk mengembangkan suatu kemampuan di mata pelajarannya sekaligus mempelajari mata pelajaran yang lain. Terus juga yang terakhir kelebihannya, guru itu dapat menghemat waktu karena mata pelajaran disajikan itu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Sedangkan selebihnya dapat digunakan untuk remedial dan pengayaan. Terus di sini juga ada kekurangannya. Kalau yang kekurangannya itu, guru itu dituntut untuk memiliki keterampilan yang tinggi. Terus juga tidak semua guru itu dapat mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran tersebut. Sekian, terima kasih. Oke,